Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas tadabbur Al-Quran yang berkenaan dengan perintah menyembelih sapi betina. Hal ini difirmankan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil atau bodoh. Ini terdapat di surat Al-Baqarah ayat 67. Berkenaan dengan ayat ini, As-Sadi meriwayatkan, tersebutlah bahwa ada seorang lelaki dari kalangan Bani Israel yang memiliki banyak harta dan seorang anak perempuan serta seorang keponakan laki-laki yang miskin. Lalu si keponakan melamar anak perempuannya, tetapi ia menolak dan tidak mau mengawinkan anak perempuannya dengan keponakannya itu. Akhirnya si keponakan yang masih muda itu marah dan mengatakan, demi Allah, aku benar-benar akan membunuh pamanku, merampas hartanya, mengawini anak perempuannya, dan memakan diat pembunuhannya. Si pemuda datang kepada pamannya ketika ada berita tentang kedatangan para pedagang di salah satu suku Bani Israel. Lalu si pemuda mengatakan kepada pamannya, hai paman, berangkatlah bersamaku dan tolong ambilkan buatku sebagian dari harta dagangan kaum tersebut. Barangkali aku dapat memperoleh keuntungan darinya. Sesungguhnya jika mereka melihat engkau bersamaku, niscaya mereka mau memberikannya kepadaku. Si paman berangkat bersama keponakannya di malam hari. Ketika si paman sampai di tempat kabilah yang dituju, maka si keponakan membunuhnya. Lalu si keponakan kembali kepada keluarganya. Pada keesokan harinya, si keponakan tersebut datang seakan-akan sedang mencari pamannya. Ia berpura-pura tidak mengetahui di mana pamannya berada dan seakan-akan ia tidak menemukannya. Lalu ia berangkat menuju tempat pamannya terbunuh. Ternyata ia menjumpai kabilah tersebut sedang mengerumuni mayat pamannya. Lalu ia mengambil mayat pamannya seraya berkata, kalian telah membunuh pamanku, maka kalian harus membayar diatnya kepadaku. Ia mengatakan demikian seraya menangis dan menaburkan pasir ke atas kepalanya sendiri dan mengatakan, aduhai pamanku. Ia melaporkan hal tersebut kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam menjatuhkan keputusan agar mereka membayar diat kepada si pemuda itu. Tetapi mereka berkata, wahai utusan Allah, mohonkanlah kepada Tuhanmu buat kami agar dia menjelaskan kepada kami siapakah yang telah membunuhnya. Lalu kita tangkap pelakunya. Demi Allah, sesungguhnya diat
si terbunuh ini mudah bagi kami, tetapi kami merasa malu dituduh sebagai pembunuh. Yang demikian itu tersebut di dalam firman-Nya, wa idz qataltum nafsan fattaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Terdapat di surat Al-Baqarah ayat 72. Dan ingatlah ketika kalian membunuh seorang manusia, lalu kalian saling tuduh-menuduh tentang itu, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kalian sembunyikan. Nabi Musa alaihissalam berkata kepada mereka, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman-Nya melalui ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina. Tetapi jawaban mereka, kami bertanya kepadamu tentang orang yang dibunuh dan orang yang membunuhnya. Tetapi engkau menjawabnya, sembelihlah seekor sapi betina. Apakah engkau memperolok-olokkan kami? Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, seandainya mereka mengambil seekor sapi betina manapun, lalu mereka menyembelihnya, niscaya hal itu sudah cukup bagi mereka. Akan tetapi mereka bersikap keras dan membandel terhadap Nabi Musa. Maka Allah memperkeras sanksinya terhadap mereka. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.